kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini saya dan kawan-kawan ingin membahas masalah dua kalimat syahadat, atau lebih tepat yang akan saya bahas itu adalah syahadat tauhid yang banyak dipersoalkan oleh umat Islam khususnya, karena berbagai macam pendapat, isu yang beredar di masyarakat tentang syahadat. Ada yang mengatakan dengan membaca dua kalimat syahadat itu asal bisa dihafal dan dimengerti, dikatakan cukup atau sah bagi manusia untuk masuk ke agama Islam. Ada juga yang mengatakan harus disempurnakan dan sebagainya. Dalam hal ini saya ingin membeberkan tentang syahadat tauhid, yaitu sesuai dengan apa yang saya belajar, apa yang saya pahami dan saya mengerti. Syahadat itu artinya adalah penyaksian atau saksi atau bersaksi, karena kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu nekseni ingsun kalau kata orang Jawa, atau bersaksi aku tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Kalimat itu dipahami, dimengerti secara syariat itu sudah benar. Cuman dipermasalahkan oleh kaum sufi karena kalimatnya adalah bersaksi, sedang hukumnya orang bersaksi adalah harus melihat. Apabila seseorang menyaksikan kejadian apapun, kalau tidak melihat namanya bukan menyaksikan atau bukan bersaksi. Bersaksi yang dimaksud adalah menyaksikan, minimal mengenal. Asyhadu, bersaksi aku, asyhadu an la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah. Ilaha, kalau dikatakan tiada Tuhan yang wajib disembah, berarti yang ada hanya Allah. Itu berarti kita harus benar-benar menyaksikan dengan penyaksian yang sebenarnya. Kalau waktu zaman Nabi besar kita Muhammad SAW, apabila orang berjabat tangan dan dibaiat atau dituntun untuk membaca dua kalimat syahadat, pasti sudah sah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang telah dipercaya, yang telah disempurnakan jiwa raganya. Karena sempurnanya beliau, maka setiap orang yang bersalaman itu pasti langsung masuk pada dimensi kejiwaan, masuk pada dimensi tentang keberadaan Tuhan, langsung mengerti dan langsung menyaksikan, terbuka jiwa raganya karena disentuh oleh tangan Rasulullah SAW. Lain dengan umat sekarang, kita harus berjuang benar-benar mencari, mengerti, memahami tentang keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Itu sesuai dengan hadis Nabi yang banyak saya dengar dari para ulama, yaitu awwalu dini ma'rifatullah, kata Nabi seperti itu.
Jadi awalnya orang beragama harus mengenal Allah. Kalau mengenal, kita mengenal orang, berarti kita sudah pernah bertemu, mungkin bisa berinteraksi. Itu namanya mengenal. Maka kemudian dijabarkan oleh para imam, oleh para ahli, menjadi kurikulum di dalam sekolah dasar MI atau Madrasah Islamiyah. Dan saya sendiri pernah belajar waktu sekolah kelas 3 Ibtidaiyah, yaitu dibuat syair, bunyinya awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni alhamdulillahil qadimil awali wal akhiri baqi bila tahawli. Itu diartikan waktu saya sekolah dulu. Awalu wajibin alal insani, awal wajib bagi manusia ma'rifatun ilahi bistikoni, mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Jadi kita harus mengenal Tuhan, mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Cuma yang jadi aneh sekarang, apabila ada seseorang yang berkata mengenal Tuhan, itu dikatakan ngawur atau sesat. Itu karena kurangnya pemahaman atau dangkalnya akal orang zaman dulu yang masih dibawa sampai sekarang. Itu sering saya dengar, sering saya alami. Padahal itu adalah kebenaran yang harus dikaji dan diuji dalam diri. Apabila kita berucap asyhadu an la ilaha, itu kita harus benar-benar mengosongkan atau harus benar-benar meyakinkan bahwa tiada Tuhan. Berarti nggak ada apa-apa, nggak ada Tuhan, bahkan nggak ada diri kita, nggak ada alam semesta, tiada apapun yang berwujud illallah kecuali wujudnya Allah. Banyak sekali tafsir-tafsir yang dilontarkan oleh para ulama zaman dulu hingga sekarang. Bahkan ada juga yang ditafsirkan dengan sifat 20, yaitu wujud kita bako dan seterusnya. Setelah saya pahami, setelah saya pelajari dari tahun 99 sampai sekarang, kira kurang lebih 24 tahun, saya mencari itu hasilnya sampai sekarang alhamdulillah seperti yang akan saya beberkan di dalam YouTube ini, dan mungkin seterusnya karena tidak mungkin dibeberkan dalam waktu singkat. Karena Allah itu memang tidak bisa dilihat oleh mata tulir, dan tiada seorang pun, tiada makhluk manapun yang bisa melihat Allah kecuali Allah itu sendiri. Wala ya'rifullahu illa Allah. Hanya Allah yang melihat Allah. Itu sangat benar. Kalau manusia tidak pernah melihat Allah, tapi manusia bisa mempelajari, bisa memahami, dan bisa melihatnya juga dengan mata Allah. Apabila kita bisa mengerti bagaimana cara melihatnya dengan mata Allah, pasti kita bisa memahami, kita bisa mengerti tentang siapa itu Allah yang kita tuhankan, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Karena Allah itu sebenarnya adalah
Sang Maha Hidup. Mengapa dikatakan Sang Maha Hidup? Karena Allah itulah yang memberi hidup kepada semua makhluk, kepada alam, kepada seluruh apa yang diciptakan olehnya, semua diberi hidup. Sedang Allah sendiri adalah Sang Maha Hidup. Artinya Maha itu artinya adalah Allah itu hidup, tapi juga memberi hidup. Hidup dan memberi hidup. Jadi Sang Maha Hidup dan yang diberi hidup, menurut apa yang saya pelajari dan yang saya dapat, itu sama. Karena hidup itu tidak ada dua. Hidup itu satu. Hidup ya hidup. Jadi hidupnya Allah itu hidupnya kita, makhluk yang diciptakan olehnya. Karena Allah itulah hidup. Kita ada di alam semesta ini itu sebabnya karena hidup. Kalau tidak ada hidup, tidak ada kita. Cuman yang jadi permasalahan oleh masyarakat adalah ketidakpercayaan adanya penyatuan atau tauhid tentang hidup dan kehidupan. Dan banyak orang berpendapat hidup itu berbeda, hidupnya manusia dan hidupnya Allah. Satu kalimat yang masuk dalam asma Allah itu pasti tembus kepada umatnya. Apapun, tidak ada yang tidak tembus. Karena pada hakikatnya hidup itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada manusia yang punya hidup atau bisa hidup kecuali diberi hidup oleh Allah. Maka itu hidup itu adalah abadi, yang tiada awal dan tiada akhir bagi Allah Sang Maha Hidup. Manusia pun tidak ada satupun manusia yang mati atau meninggal. Sesungguhnya meninggalnya manusia itu hanya karena rusaknya raga dan keluarnya ruh. Itu disebut mati secara umum. Dan ruh itu adalah hidup. Hidup secara umum, makhluk di alam semesta disebut hidup. Apabila ditarik ke dalam diri secara pribadi, hidup itu adalah ruh. Karena ruh sesungguhnya adalah ruhullah, yang banyak diajarkan oleh para ulama atau para ustadz, bahwa bayi dalam kandungan setelah sekian bulan ditiupkan ruhullah. Ada yang bilang ruh ciptaan Allah. Sebenarnya ruh bukan ruh ciptaan Allah, tapi ruhullah itu sendiri. Itu disebut sir. Sebagian kecil daripada sir atau sirullah, sebagian kecil itu adalah ruhullah yang ditiupkan kepada jabang bayi, sehingga jabang bayi bisa hidup layak sebagaimana manusia pada umumnya. Itulah syahadat tauhid yang banyak menjadi persoalan atau menjadi kontrak di dalam masyarakat. Saya beberkan menurut yang saya paham, yang saya ngerti begitu. Dan apabila ingin mengenal Allah dengan sebenarnya, maka lihatlah dengan mata Allah itu sendiri, atau lebih dikenal dalam masyarakat adalah dengan qalbu, bukan dengan mata tuhir. Apabila dilihat dengan mata tuhir tentu saja tidak bisa. Tapi kalau dilihat dengan mata qalbu, dengan mata batin, pasti manusia akan bisa
berinteraksi, bisa mengenal Allah, bisa melihat yang sebenarnya dengan kebenaran yang hakiki. Syahadat itu adalah penyaksian. Secara syariat adalah bacaan, secara tarekat adalah pemahaman, secara hakikat adalah rasa, sebagaimana kita merasakan manisnya kopi yang dicampur dengan gula disiram air, tetapi tidak bisa dilihat adanya gula, tapi itu bisa dirasakan manisnya gula yang ada dalam kopi. Itulah salah satu cara untuk mengenal Allah dengan sebenarnya. Apabila penjelasan saya kurang tepat atau kurang sempurna, mungkin bisa dilanjutkan pada periode yang akan datang. Dan periode sekarang saya kira saya cukupkan dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.